Nah, beban yang bekerja di plat itu apa saja? Terutama plat anti gedung ya, pasti hanya dead load dan live load. Dead load dan live load. Kenapa? Karena pasti tidak ada angin. Tertutup ruangan, nggak kena angin, seperti itu ya. Nah, kalau di desain gempa, plat itu adalah berfungsi sebagai pengaku atau diafragma, sebagai pengaku atau diafragma pada elemen struktur atau struktur secara keseluruhan. Nah, itu ya, jadi itu. Nah, kalau pada balok, beban meratanya pada balok, kata kuncinya adalah ada di sepanjang balok. Kata kuncinya ada di sepanjang balok. Jadi itu ya, kata kuncinya panjang kalau pada balok. Nah, makanya simbolnya kalau pada beban merata pada plat, simbolnya W untuk membedakan ya bahwa ini bebannya merata pada plat atau merata pada balok. Kalau merata pada plat, nah simbolnya W, bebannya per meter persegi. Kalau merata pada balok, simbolnya Q kecil, bebannya per meter panjang ya, bebannya per meter panjang. Nah itu bebannya per meter panjang. Nah itu ya bedanya. Nah coba dead load yang bekerja merata pada balok, contohnya apa? Contohnya apa? Beban merata mati, beban mati merata yang bekerja pada balok. Contohnya apa? Dinding. Dinding. Ya, dinding ya. Dinding. Dinding merata pada balok. Terus kemudian semua beban yang berasal dari plat pasti diterima oleh balok. Nah, itu ya jadi itu. Jadi contohnya dinding itu adalah bekerja pada balok, bukan bekerja pada plat. Seperti itu. Nah, di dalam desain selalu lebar platnya diambil B-nya 1 meter atau 1000 milimeter. Ya, jadi itu selalu ya. Jadi selalu diambil B-nya 1 meter. Nah, maka kalau pada balok tidak, karena pada balok B-nya kan tertentu ya. Jadi B-nya tertentu. Dan kalau pada balok ya B balok. Kalau pada plat B-nya diambil setiap lebar 1 meter. Nah, itu seperti itu. Kemudian ini penulisan pada plat, penulisan penulangan atau tulangan pada plat itu seperti ini. D10 jarak 100. Itu artinya tulangan ulir diameter 10 dipasang setiap jarak 200. Mirip penulangan pada sengkang. Ya, mirip penulangan pada sengkang. Cuman kalau di sengkang biasanya depannya ini ada misalnya 2D10 jarak 100. Itu artinya sengkang 2 kaki, tulangannya ulir diameter 10 jarak 100. Nah, itu seperti itu ya. Itu. Nah, nanti hati-hati kalau di lapangan sekarang simbol D itu adalah deform artinya ya ulir bahasa Inggris. Nah, nanti kalau di lapangan ada yang menyebutkan S. S itu artinya sirip. Nah, jadi tulangan sirip. Artinya apa? Itu tulangan ulir. Ulir ya, tulangannya sirip S, tulisannya S. S10 jarak 100. Oh, berarti itu ulir diameter 10 jarak 100. Atau misalnya P. P itu berarti polos. Nah, itu ya, jadi itu. Nah, maka hati-hati nanti kalau di lapangan jangan sampai keliru. Jadi harian harus paham istilah-istilah di lapangan seperti itu ya. Nah, kemudian eh, nah berapa luas tulangannya kalau kita misalnya digunakan diameter 10 jarak 100. Nah, caranya adalah untuk menghitung luas tulangan pada plat diameter 10 jarak 100, luas tulangannya terpasang berapa? Ya 1000 dibagi 100, 1000 itu lebar, dibagi 100 itu jarak, kali 1/4 pi d kuadrat itu adalah luas satu tulangan. Atau kalau saya buat rumus umumnya, AS terpasang pada plat itu apa? 1000 dibagi jarak, 1000 itu B. B plat. 1000 dibagi jarak kali luas satu tulangan. Nah, itu adalah luas tulangan terpasang. Nah, pada balok penulisannya sama dengan kolom ya. Pada balok dan kolom sama tulisannya. Jadi penulisan plat tulangannya 4D13. Artinya apa kalau 4D13 itu? 4D13 artinya apa? Pak Is? Is? Pak Is ada Is? Hadir Ibu. Ya, gimana Is? Kalau 4D13 itu artinya apa Is? Kalau 4D13 artinya 4 buah pembesian atau besi ulir dengan diameter 13 mili, Ibu. Oke, ya, gitu ya. Jadi nanti kalau di lapangan jangan salah, ya. Terus kemudian, nah di lapangan juga nanti biasanya ada nulis begini, D10 jarak 100 menggunakan BJTS 420. Itu artinya apa? BJTS baja tulangan, BJ itu baja, T tulangan, S steel.
Sirip, sorry, BJTS. Oh, berarti ini menggunakan tulangan ulir BJTS. Berarti itu bahasa Indonesianya. Baja tulangan sirip 420 berarti FY-nya. Nah, atau misalnya BJTD, oh berarti itu deform atau ulir BJTD 400. Oh, berarti digunakan tulangan mutu FY-nya ulir FY-nya 400. Contohnya seperti itu. Nah, karena sering di lapangan tuh nanti digunakan. Terus kemudian kalau BJTP 240 artinya baja tulangan polos. Baja tulangan polos 240. Jadi yang belakangnya itu adalah angka tegangan leleh. Jadi angka tegangan leleh. Jadi kalau di Indonesia sekarang sudah banyak ya BJTS 420 udah banyak. Kalau dulu jarang masih 400. Dulu tuh antara 390 sampai 400. Nah, sekarang sudah malah justru jarang yang 390 sampai 400. Malah sekarang antara 400 sampai 420. Nah, itu ya, jadi artinya kalau menggunakan BJTS 420 caranya nanti gimana? Jadi nanti di lapangan kalian harus mencari vendor atau beli tulangan yang sudah diuji tarik. Nah, kalau diuji tarik menghasilkan tegangan lelehnya 420. Nah, kalau saat ini juga yang dipersyaratkan adalah regangannya. Jadi hati-hati ya nanti kalau di lapangan apa ada begitu ada tulangan datang itu dicek apanya diminta menguji tarik. Uji tarik tulangan. Benar nggak? Sesuai dengan 420 nggak? Minimal berarti 420 ya, minimal 420. Kemudian jangan lupa regangannya. Nah, kalau di dalam struktur, di dalam perhitungan struktur sipil, itu yang digunakan adalah regangan dan tegangan leleh. Karena regangan itu menunjukkan nanti duktilitasnya. Jadi jangan sampai sifat tulangan seperti beton, begitu tidak kuat langsung runtuh. Nah, itu berbahaya sekali. Maka tidak boleh begitu. Nah, maka caranya ngecek gimana? Pada saat sebelum dipasang, pada saat mau eh, order tulangan atau beli tulangan dalam jumlah yang banyak, maka ambil sampelnya dulu. Jadi sampel beberapa produsen, dicek dulu nih tegangan lelehnya berapa. Nah, di lab kita sudah ada itu. Yang sekarang belakangnya mesin uji tekan itu ini ya, itu UTM itu bisa untuk uji tarik tulangan, uji lentur balok beton bertulang, plat beton bertulang. Sekarang sedang di lab. Nah, itu kakak-kakak kelas kalian tuh sedang eksperimen ya, melakukan uji uji lentur balok seperti itu ya, uji lentur plat itu bisa menggunakan mesin belakang itu UTM itu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti kalau tulangan, beli tulangan dilakukan uji tarik dulu. Nah, untuk mengetahui apa? Tegangan leleh tulangannya berapa? Kemudian regangannya berapa? Jangan sampai regangannya minimum berapa? 20% atau 0,2 kalau baja. Kalau beton 0,03 itu regangannya. Nah, itu ya jadi jangan sampai kurang dari 0,2 atau 20%. Kenapa getas nanti tulangannya? Nah, gitu ya. Jadi mudah patah. Biasanya tulangan-tulangan yang dari besi-besi bekas itu ini ya tidak detail ya. Cepat patah. Apa regangannya kecil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini sering kadang-kadang ya dialami di lapangan, misalnya dari hasil gambar DED, hasil gambar desainnya itu digunakan tulangan plat diameter 13 jarak 150. Ternyata diameter 13 tidak ada kesulitan, misalnya di daerah ini ya, di daerah luar Pulau Jawa gitu ya, Kalimantan misalnya, Kalimantan yang pedal agak masuk ya daerah masuk ya, agak susah misalnya. Yang tersedia hanya diameter 10. Sedangkan kalau misalnya menunggu tulangan order dari Pulau Jawa memakan waktu misalnya lebih dari seminggu. Artinya apa? Proyek kalian berhenti kan? Kalau berhenti nanti terlambat. Kalau terlambat didenda itu. Setiap hari didenda sekian mil gitu kan. Nah, itu kan menjadi keterlambatan proyek. Kalau terlambat proyeknya juga akan berimbas ke yang lainnya. Maka, nah gimana caranya? Jangan sampai kalian curang ya, jangan sampai berjuang curang. Kenapa curang? Nah, sudah yang ada diameter 10, saya pasang aja diameter 10, jaraknya sama gitu kan. Jangan seperti itu berbahaya, membahayakan orang lain, dan membahayakan keselamatan orang lain. Nah, teknologi sekarang itu kalau misalnya proyek-proyek pemerintah bisa terdetek itu, tulanganmu diameter ulir 13 atau diameter 10 terdetek ya terdeteksi. Jadi jangan coba-coba. Maka kalau misalnya kondisinya seperti ini gimana? Ya minta adendum gitu ya ke pengawasnya dan ownernya. Ini gimana?
ternyata diameter 13 tidak ada tersedia nih di daerah sekitar sini. Yang ada diameter 10. Gimana? Nah, gitu kan? Oke, disetujui menggunakan diameter 10. Nah, maka tuangkan berita acaranya. Buat berita acara bahwa terjadi penggantian tulangan. Kalau kasih penyebabnya, penyebabnya apa? Tanda tangan semua berita acara. Pengawas, ownernya juga wakil dari owner atau tim teknisnya minta tanda tangan. Oh, bahwa kemarin disetujui untuk mengganti tulangan. Alasannya karena tidak tersedia. Kalau mendatangkan waktunya lebih lama, proyek makin terlambat. Nah, seperti itu alasannya. Nah, kalau misalnya digunakan diameter 10 diganti, itu menjadi jaraknya berapa supaya kekuatannya setara dengan diameter 13 jarak 150. Nah, berarti caranya gimana? Ya, kita hitung dulu itu AS terpasangnya diameter 13 jarak 150. Caranya gimana? Ya 1000 dibagi jaraknya 150 kali seperempat pi 13 kuadrat. Oh, diameter 13 jarak 150, luas tulangan terpasang 884,43. Itu. Kemudian kalau diganti menjadi diameter 10, itu gimana caranya? Nah, hitung dulu AS tulangan diameter 10 jarak diameter 10. Oh, luas tulangan diameter 10 78,5. Nah, kalau digunakan kan rumus AS terpasang tadi apa? 1000 dibagi S kali AS satu tulangan. Sekarang yang mau saya cari S. Ya, berarti apa? Ya jarak berarti ya 1000 kali AS satu tulangan dibagi AS terpasang dari diameter 13 dan 150. Jadi gimana ya? 1000 bagi 78,5 dibagi kali 78,5 dibagi 884,43. Oh, jadi maksimum dipasang tulangannya kalau diameter 10 adalah 88,75. Nah, ini adalah jarak maksimumnya. Ingat kalau jarak membulatkannya ke bawah karena jarak itu makin rapat makin kuat. Nah, jadi jarak yang dibutuhkan maksimum 88,75. Nah, dipasang jarak 80 gitu kan, membulatkannya ke bawah. Boleh nggak 75? Ya boleh aja gitu kan. Cuman kan boros, kalau 80 bisa ya kenapa nggak 80 gitu kan. Nah, terus kemudian dipasanglah dia. Kalau di oh Pak, dia kalau digunakan diameter 10 jaraknya 10 80 gitu. Pastikan benar nggak? Nah, kita cek lagi diameter 10 jarak 80 berapa luas tulangannya? Oh, luas tulangannya 981,25. Sedangkan kalau diameter 13 jarak 150 tadi 884,45. Oh, berarti oke. Kenapa? Karena jarak yang dipasang pengganti tadi nilainya lebih besar kekuatannya dibanding yang diameter 13 ya 150. Ini caranya ya. Jadi itu caranya mengkonversi jika tulangan seperti yang ada di desain itu tidak tersedia. Ya, tidak tersedia. Nah, itu seperti itu tuh caranya. Nah, ini sering kali dihadapi di lapangan. Belumlah udah kerja, kalian pas magang itu kadang-kadang kemarin bimbingan saya beberapa waktu yang lalu juga diminta menghitung seperti ini, menghitung perubahan tulangan. Jadi jaraknya berapa atau tulangan jumlahnya berapa, seperti itu. Nah, ini kalau jumlah gimana? Kalau penulangan balok, jadi contohnya ini. Misalnya di gambar DED, dari gambar desain, ketemu tulangannya 6 diameter 22. Jadi tulangannya jumlahnya 6, tulangan atau besinya diameter ulir diameter 22. Misalnya yang tersedia hanya diameter 13 gitu kan. Nah, kalau diameter 13 seperti halnya tadi, di addendum ya, jumlah tulangannya menjadi berapa? Kalau diameter 19. Nah, kita hitung dulu nih, 6 diameter 22, luas tulangannya 2281. Nah, kalau diameter 19 jaraknya berapa? Jumlah tulangannya berapa ya? Jumlahnya adalah AS per AS satu tulangan. Jadi 2281 dibagi 283,39. Oh, ketemunya 8,04. 8 lebih sedikit. Kalau jumlah tulangan mau tidak mau harus membulatkannya ke atas. Tidak boleh dibulatkan ke bawah karena kalau dibulatkan ke bawah nanti pasti menjadi kekuatannya akan tuh turun. Ini dipasang 9. Oh, kalau diameter 19 butuhnya 9. Oh, dicek lagi. Oh, 9, 25, 50. Sedangkan kalau 6 diameter 2281. Oh, berarti oke. Jadi penggantinya tadi sudah oke. Nah, itu caranya apa? Kalau mensetarakan ya, kalau jika diameter tulangannya tidak tersedia. Nah, seperti itu. Nah, kita kembali ke plat. Jadi tadi bedanya balok dan plat apa? Tadi pertama, saya ulangi lagi. Pertama, beban rata pada plat adalah beban per meter persegi. Simbolnya W.
Terus kemudian yang kedua apa? Penulisan tulangannya. Nah, jadi diameter tulangan dengan jarak. Nah, seperti itu. B-nya selalu diambil 1 meter. Itu kalau pada plat. Nah, itu bedanya plat dengan balok. Nah, kemudian, nah jenis plat sendiri itu ada dua. Jenis plat sendiri ada dua. Ada plat satu arah atau one way slab. Apa sih maksudnya plat satu arah? Itu artinya momen yang diperhitungkan hanya dalam satu arah. Jadi seperti balok, perilakunya seperti balok. Jadi perilakunya seperti balok. Jadi kapan plat itu plat satu arah? Kalau LY per LX lebih besar dari sama dengan 2,5. Nah, jadi itu 2,5 itu dari mana? Dari SNI ya, dari pembatasan SNI. Nah, LY yang mana, LX yang mana? Jadi kalau LY selalu bentangnya yang lebih panjang, itu adalah LY, gitu ya. Itu adalah selalu LY. Nah, jadi tidak seperti sumbu sumbu di matematika ya. Jadi kalau LY selalu yang tegak, LX yang datar enggak. Jadi selalu yang LY adalah yang lebih panjang. Jadi masang tulangannya gimana? Arah pendek duluan. Jadi ini ya, jadi arah X duluan. Jadi masang tulangannya gimana? Kalau seperti ini, seperti yang sebelah kiri berarti masang tulangannya di ke atas. Nah, ke atas dulu, baru tulangan di atasnya ke arah Y gitu ya. Jadi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus arah Y. Nah, itu adalah cara masang tulangannya. Jadi kalau yang sebelah kanannya seperti yang LY berarti selalu yang lebih panjang. Nah, berarti kalau seperti ini sebelah kanan masang tulangannya gimana? Ya ke arah tegak vertikal gini dulu. Nah, ke arah X baru kemudian arah Y yang panjang. Nah, itu adalah cara penulangannya. Nah, itu ya jadi itu adalah plat satu arah. Jadi ingat, kelas satu arah adalah perilakunya seperti balok. Karena yang arah lebarnya itu momennya kecil. Jadi kalau melentur gitu ya, melentur itu ini. Jadi melenturnya dalam satu arah gitu ya. Jadi ini. Nah, ini ya jadi ini contohnya. Kelihatan nggak? Nah, ini ya. Melenturnya ke sini saja. Melenturnya ke sini saja. Nah, yang ke arah sini kecil, momennya kecil. Jadi melenturnya dominan ke sini. Ke sini ya. Dominannya melentur ke sini. Nah, itu plat. Jadi ke sininya kecil. Itu plat satu arah. Jadi ini kan rasio antara panjang dan lebarnya lebih dari 3. Nah, rasio lebar. Nah, sehingga kalau melentur begini melenturnya. Nah, ke sininya enggak kecil sekali mendekati 0 ke sininya ini. Karena apa? Lebarnya kecil. Nah, arah X-nya itu adalah plat satu arah. Nah, kalau plat dua arah gimana? Kalau plat dua arah sebentar. Plat dua arah. Jadi kalau plat dua arah artinya momen yang diperhitungkan dalam dua arah. Berarti momen plat dua arah itu berarti ada momen arah X, ada momen arah Y. Nah, contohnya apa nih? Lebarnya, jadi lebarnya, jadi arah X dan Y-nya, nah ini ya. Nah, ini gini. Nah, ini ya, jadi arah X dan Y-nya kecil. Nah, itu jadi kalau melenturnya ke arah sini dan ke arah sini. Nah, nggak bisa dipilih, jadi melenturnya begini dua-duanya. Melenturnya begini dua-duanya ya. Jadi arah X maupun arah Y. Kalau plat satu arah kan tadi melenturnya dominan ke sini. Dominan ke sini karena ke arah sini. Kalau plat dua arah berarti melenturnya ini kan begini, melenturnya ke sini dan ke sini sekaligus. Jadi nggak bisa dipilih momen arah X dan momen arah Y. Sama caranya masang tulangan berarti yang arah pendek pasang duluan. Yang arah pendek pasang duluan. Kapan platnya dua arah? Kalau LY per LX kurang dari 2,5. Nah, itu. Nah, berarti kalau contoh plat satu arah, kita bahas dulu plat satu arah. Nah, plat satu arah itu aplikasinya biasanya ada di lantai jembatan. Biasanya ada di lantai jembatan, mau di talang air, box culvert, atau kalau di gedung itu plat yang ditumpuk oleh balok anak. Jadi bedanya balok anak dengan balok induk apa? Kalau balok induk numpunya langsung ke kolom. Jadi baloknya ditumpuk oleh kolom. Nah, balok anak itu numpunya ke balok induk. Nah, fungsinya balok anak apa?
Jadi untuk memperkaku plat atau mengurangi lendutan pada plat. Contohnya kalau misalnya owner, jadi kebutuhan owner itu tidak boleh ada kolom di tengah-tengah karena mengganggu. Misalnya ruang kelas, kelas besar, biasanya ukuran misalnya 10 kali 10 meter, 100 meter persegi kan. Di tengah-tengah tidak boleh ada kolom, karena pengganggu nanti, gitu kan. Nah, caranya gimana? Otomatis kalau platnya ukuran lebar 10 kali 10, kan itu tebal banget nanti platnya. Jadi usahakan tebal plat itu tidak lebih dari 15, maksimum 15 cm. Kenapa? Karena kalau lebih dari 15 cm terjadi susut ya. Susut itu gimana? Akibatnya retak, retak pada plat. Retak bukan karena overload tapi retak karena susut. Nah, itu ya. Jadi nanti kekuatannya pasti akan berkurang atau turun. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, nah, supaya lendutannya ini tidak terlalu besar, maka dipasanglah platnya dibagi. Jadi di platnya dibagi atau dibagi dengan balok anak. Jadi platnya semula ditumpu oleh 4 balok menjadi ditumpu 8 balok. Nah, contoh seperti itu. Sehingga platnya menjadi contoh tadi ya 10 kali 10. Berarti kalau dikasih balok anak arah X dan arah Y berarti menjadi platnya 5 kali 5, 25 meter persegi. Itu bisa, itu 13 cm. Itu seperti itu ya. Jadi platnya menjadi lebih kaku. Itu adalah balok anak. Nah, bagaimana cara menghitung momen pada plat satu arah? Nah, menghitung momen pada plat satu arah itu lihat dulu tumpuannya seperti apa. Plat itu ada bisa tumpuannya jepit-jepit. Kapan nggak tumpuannya jepit-jepit? Kalau platnya dicor monolit dengan balok dan baloknya kaku. Nah, berarti platnya dijepit sempurna. Berarti ini seperti apa? Seperti ini. Oh, berarti di daerah tumpuan plat, daerah tumpuan pasti momennya negatif. Momen negatif tuh yang gimana? Momen negatif tuh yang bagaimana? Alfatir. Ada alfatir? Tariknya di bawah, Bu. Momen negatif tuh yang gimana alfatir? Tariknya di bawah. Coba tariknya di bawah kalau momen negatif. Coba kalau momen negatif tuh yang gimana? Yang tariknya di atas, Bu, maksudnya maaf. Iya, Cantilever. daerah tariknya ada di atas. Sehingga tulangnya taruh di mana? Diletakkan di mana Di alfatir? atas, Bu. Di atas. Ya, jadi kalau main positif, balikannya. Main positif itu berarti daerah tariknya ada di bawah. Berarti tulangannya letakkan di bawah. Jadi kalau seperti ini, di daerah ujung plat, momennya negatif. Maka daerah tariknya tulangannya letakkan di atas. Tulangan letakkan di atas. Berarti daerah lapangan, momennya positif. Tulangannya letakkan di bawah. Seperti itu. Nah, kapan jepit-jepit? Kalau ditumpu dicor monol dengan balok. Nah, kalau kalian kemarin sudah praktek perancah, membuat perancah atau membuat perancah dan membuat begesting balok dan plat pasti menjadi satu kesatuan kan itu. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau yang sendi-sendi yang gimana? Kalau platnya plat precast biasanya, plat precast, kemudian ini ya plat precast ditaruh-taruh. Jadi model sekarang itu kan ada plat-plat precast itu. Nah, itu ditaruh-taruh seperti itu, kemudian diikat yang masih kemungkinan ujung baloknya masih berotasi. Nah, itu seperti itu ya, itu berarti sendi-sendi. Nah, plat itu nanti kalau pasti cetakannya atau pegasingnya menggunakan floor deck atau bond deck. Nah, itu nanti ngitungnya di mana? Ngitungnya di baja. Komposit itu berarti. Berarti tulangan apa sih daerah tariknya ditahan oleh floor deck tadi. Nah, tinggal masih butuh tulangan atau tidak. Nah, itu seperti itu. Namun, coba kalau kita menggunakan floor deck, itu untuk menahan momen apa kalau floor deck? Masang floor deck nih, Yuda. Ada Yuda? Ada Yuda? Yuda ada? Yuda? Ada Yuda? Ada, Bu. Yuda, kalau kita menggunakan plat ya, begestingannya menggunakan floor deck. Itu floor decknya itu untuk memikul momen apa, Yuda? Momen positif atau negatif? Floor decknya. Ya Yuda, Positif, Bu. mengatis momen
positif. Nah, berarti kalau di daerah tumpuan kan momen negatif, udah ya. Butuh tulangan enggak? Harus diapakan tuh kalau kita menggunakan floor deck, kemudian daerah tumpuan, sedangkan di daerah tumpuan momennya negatif, terus gimana caranya? Yuda? Membutuhkan tulangan tarik di atasnya, Bu. Ya, dipasang tetap di daerah negatif, di daerah tumpuan, butuh tulangan. Jadi pasang tulangan di atas, di daerah tumpuan. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian paham gaya dalam, pasti akan tahu cara mengatasinya. Itu ya, cara mengatasinya. Contoh kemudian, kalau misalnya menggunakan wire mesh. Wah, wire mesh itu yang gimana sih? Ya, tulangan plat, untuk tulangan plat, tapi dilas itu. Udah jadi. Kalau kemarin kalian praktek itu kan diikat-ikat menggunakan itu bendrat. Kalau wire mesh udah langsung jadi, beli jadi, ya udah jadi gelaran gitu, luasan seperti itu. Nah, itu berarti kalau wire mesh untuk mengatasi mau apa? Ya, Mita. Ada Zamita? Ada, Bu. Nah, kalau wire mesh untuk mengatasi momen apa? Positif, Negatif, Bu. momen negatif. Coba, wire mesh dipasangnya di mana? Di bawah, Bu. Positif, Bu. Di bawah ya, karena mengatasi momen positif. Oke. Nah, itu jadi berarti di daerah tumpuan momennya apa tadi? Zamita? Negatif, Bu. Nah, momen negatif ya. Tuh. Jadi itu adalah untuk mengatasi momen tetap di daerah tumpuan, momen negatif, dipasang tuh tulangan seperti itu. Nah, ini tadi, jadi kalau bisa berotasi sehingga nanti walaupun ini tumpuannya apa sih sendi, tetapi harus diperhitungkan tetap ada momen untuk momen jepit tak terduga ya, jepit tak terduga itu seperti itu. Nah, untuk menghitung momen bisa dilihat di pasal 10.33 tuh. Ya, jadi itu boleh menggunakan koefisien ini dengan syaratan. Jadi momen plat satu arah itu bisa menggunakan itu atau bisa menggunakan sub ya, bisa menggunakan sub atau etap bisa. Memodelkan seperti balok menerus kalau pada plat satu arah. Seperti balok menerus. Bisa menggunakan momen ini, tabel koefisien momen ini dengan catatan kalau satu jumlah bentang platnya minimum 2. Artinya apa? Platnya disangga minimum 3 balok. Nah, itu boleh menggunakan tabel ini. Kemudian jarak antar bentang platnya tidak boleh lebih dari 1,2, maksimum 1,2. Beban yang bekerjanya beban terbagi rata, kemudian beban hidup persatuan panjang tidak boleh melebihi 3 kali dari beban mati. Komponen strukturnya adalah prismatis. Maksudnya gimana sih? Jadi kita sebelum menghitung tulangannya, kita harus tahu dulu momennya. Nah, untuk menghitung momen itu seperti balok menerus, seperti balok menerus. Jadi contohnya yang nomor 1 ini. Oh, berarti platnya ini disangga 3 balok. Sangga 3 balok. Nah, itu ada tanda seperti ini berarti itu dijepit sempurna. Seperti itu. Kalau yang nomor 2 bawah itu segitiga, berarti itu jepitnya jepit tak terduga. Nah, artinya apa? Jadi itu eh, jadi platnya nanti ditumbuk oleh balok, tapi masih bisa berotasi di ujungnya. Seperti itu. Nah, jadi ini berapa koefisiennya? Koefisiennya ada. Koefisien ini contoh, berarti ini ada momen daerah tumpuan, ada momen daerah lapangan. Daerah tumpuan itu ada 1/16, 1/9, 1/16. Perhatikan itu meletakkan angkanya itu di atas. Oh, berarti artinya apa? Bukan tanpa arti itu artinya. Artinya di daerah tumpuan, daerah momennya negatif, daerah tariknya di atas. Makanya angkanya itu diletakkan di atas. Terus kemudian yang 1/14 itu adalah momen lapangan. Momen lapangan berarti itu di bawah kan itu. Oh, berarti itu momen positif. Daerah tariknya ada di bawah. Nah, berapa apa momennya? MU-nya berapa ya? Koefisien kali WU kali LE kuadrat. Yang digunakan adalah LE. WU-nya berapa? Coba WU-nya kalau pada gedung berapa? WU pada gedung. Lubna. Ada Lubna?
Ada Lubna? Ya, Bu. Lubna, WU kalau plat pada gedung, gimana rumusnya untuk menghitung WU? Lubna. WU sama dengan? Gimana cara menghitung WU-nya, Lubna? Gimana caranya, Lubna? WU, rumus WU. Yang koefisien itu, Bu. Ya, berapa? 1,2 yang dead load ditambah 1,6 live load. Ya, W live load Ditambah 1,2 W dead load ditambah 1,6 W live load. Itu ya. Tunggu sebentar ya, sebentar. Ini dulu, ini dulu, ini dulu. Jadi WU itu berarti 1,2 W dead load ditambah 1,6 W